Hai teman-teman semuanya, setelah menonton video dari Multiple Income Stream atau video reality check, dan setelah melihat presentasi usahanya, mungkin teman-teman mulai berpikir, kenapa sih perlu bangun usaha ini sekarang, gitu ya? Nah, grafik produktivitas ini mungkin bisa membantu teman-teman untuk mengambil sebuah keputusan dan tindakan. Kita tahu bahwa kita mulai produktif di usia 20 tahun, rata-rata orang mulai menghasilkan, semangat sekali bekerja dan berkarir, sampai bekerja keras, terus kemudian meniti karir, sampai puncak karir kita mungkin sebagai seorang eksekutif, maupun top eksekutif di perusahaan kita bekerja agar penghasilan kita meningkat. Tapi di suatu titik, kita nggak terus dipromosikan teman-teman. Kenapa? Karena produktivitas kita menurun. Di usia 55 tahun rata-rata kita diberhentikan karena dianggap nggak produktif lagi, sampai usia 60 tahun mungkin rata-rata. Nah, kalau produktivitas kita menurun, income kita juga menurun karena kita nggak dibayar lagi. Jadi penghasilan kita langsung terjun bebas. Yang lebih menyedihkan lagi adalah kita masih menyisakan hutang-hutang harus kita lunasi misalnya. Atau mungkin di saat tersebut kita nggak dapat fasilitas-fasilitas lagi. Mungkin kita punya tagihan-tagihan yang harus kita lunasin gitu. Nah teman-teman, ini ironis banget karena berbanding terbalik dengan kebutuhan kita. Kebutuhan kita yang tadinya kita sendiri, kemudian kita mulai menikah, punya anak satu, anak dua, menyekolahkan anak, kuliahkan anak, menikahkan anak, beli rumah, beli mobil. Wah, itu kebutuhan kita makin meningkat. Justru yang paling menyedihkan adalah pada saat income kita menurun, kebutuhan kita meningkat. Teman-teman akan terjebak di kondisi dengan disebut zona terpaksa. Kenapa zona terpaksa? Ya karena harus pindah pekerjaan untuk menutupi kebutuhan yang terus meningkat. Yang tadinya kita punya fasilitas, sekarang nggak punya lagi. Yang tadinya kena batu sakit bisa punya fasilitas berobat, sekarang nggak, cari sendiri gitu teman-teman. Dan kita pindah pekerjaan sampai kapan kita terpaksanya? Sampai tutup mata. Itu yang sekarang banyak sekali terjadi. Nah, belajar dari pandemi ini teman-teman, zona terpaksa itu bisa terjadi kapan saja, bahkan bisa lebih cepat. Banyak sekali orang kehilangan pekerjaan saat ini. Teman-teman, kalau teman-teman mencermati konsep usaha ini, dalam waktu 2-5 tahun kita bangun ekstra usaha, kita bekerja bangun aset, kita nggak harus terpaksa lagi. Kita bisa menikmati double income. Dari kantor kita dapat penghasilan, dari usaha ini kita punya cadangan income. Bahkan, income cadangan kita bisa lebih besar pada penghasilan utama kita di kantor. Suatu saat teman-teman bisa menikmati passive income lebih besar pada penghasilan di kantor seperti yang kami alami. Sehingga kita masih muda bisa menikmati banyak hal. Bisa bantu orang tua mungkin, bisa menikmati perjalanan keliling dunia, bisa menikmati waktu sama anak-anak, bahkan kita bisa berhenti dari kantor sehingga kita bisa menikmati kebebasan uang dan kebebasan waktu. Teman-teman nggak harus terpaksa lagi. Dan penghasilan teman-teman itu sifatnya passive income, bisa lebih besar pada kebutuhan, sehingga teman-teman memiliki namanya kebebasan finansial. Jadi, teman-teman bisa bebas uang, bebas waktu di usia muda. Kenapa nggak lakukan sekarang, teman-teman? Nah, apa yang kamu kerjakan 2-5 tahun ke depan untuk bebas? Kalau teman-teman belum punya jawaban untuk apa sih yang harus dikerjakan untuk bebas, kenapa nggak lakukan usaha ini?